Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto dari Kung Anggur. Saya Risyad dari Kung Anggur. Salam anggur nasional Indonesia. Indonesia bisa. Perkenalkan, kami dari Kung Anggur Indonesia menyampaikan rencana awal muasal kami menanam anggur, yaitu pada waktu itu ada COVID. Di akhir tahun 2020 kami terkena COVID. Akhirnya kami nggak ada kegiatan yang lain, buka-buka YouTube, ketemu anggur, terus kami pelajari, tertarik, dan pada mulai tanggal 21 Juni 2021 kami mulai menanam pohon anggur yang pertama. Di sini bibit asalnya kami dari Mbah Rono, ya, jadi Mbah Rono Jogja Anggur. Baru kedua kami dari White Garden Anggur. Kemudian konsep kami yang di sini adalah mengenai urban farming. Maksudnya urban farming itu dengan luas tanah yang terbatas, ruangan yang terbatas, kita tetap bisa menanam anggur dan tetap mempertahankan fungsi maupun estetika, keasrian, kehijauan, dan aspek-aspek lingkungan tetap kita jaga. Tujuannya itu, dan kami sekarang sudah memiliki beberapa pohon, khusus di sini ada 60 pohon anggur lebih dengan 40-an varian. Dan sebagian besar sudah berhasil kami buahkan. Nanti bisa kita lihat keseluruhannya. Nah, tujuan kami menyampaikan hal ini adalah memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia bahwa pohon anggur ini bisa ditanam di Indonesia dan bisa dibuahkan yang hasilnya tidak kalah dengan negara asalnya. Mudah-mudahan ini merupakan inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk bisa menanam anggur sehingga kebutuhan anggur di Indonesia bisa kita penuhi di dalam negeri. Kemudian selanjutnya bagi generasi muda khususnya dan bagi para petani, silakan kita kaji bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng karena prospek anggur ini cukup besar. Mengapa saya katakan besar? Saat ini di Indonesia itu impor buah sesuai dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, itu tahun 2020 impor buah kita di Indonesia itu 19,8 triliun. Nah, diantaranya 17,6 triliun itu dihasilkan dari buah. 4 buah ini adalah 1 anggur, 2 adalah buah apel, yang ketiga buah jeruk, yang ketiga buah pir. Keempat buah ini menghasilkan nilai import 16,7 triliun. Ya. Dan 40% lebih itu adalah import anggur. Artinya setiap tahun import anggur lebih dari 7 triliun rupiah masuk ke Indonesia. Ini merupakan prospek yang besar bagi masyarakat Indonesia, masyarakat pengangguran di Indonesia khususnya. Ini bisa menjadikan prospek ke depan untuk dijadikan salah satu alternatif profesi kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya barangkali mungkin teman-teman atau masyarakat Indonesia dari generasi-generasi muda yang merupakan generasi milenial. Mungkin gitu ya, Mas Risyad, tolong bisa ditambahkan barangkali. Mungkin dengan aktivitas yang kami coba lakukan 2 tahun ini, kami bisa membuktikan bahwa dengan lahan yang terbatas, dengan waktu juga yang sebenarnya kita juga memiliki aktivitas yang lain, kita tetap bisa mengelola kebun anggur yang meskipun mungkin ukurannya belum terlalu besar, tapi bisa produktif. Tumbuhnya bisa sehat, bisa lebat, buahnya juga baik, dan continue berkelanjutan, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bahwa ternyata bisa kita melakukan kegiatan ini semua menghasilkan hasil yang baik tanpa mengganggu mungkin aktivitas kita yang sebelumnya memang sudah berjalan. Malah syukur-syukur ke depannya
porsi pekerjaan atau aktivitas kita di anggur dengan semua produktivitas ini malah bisa jadi bisa menjadi sandaran hidup kali ya. Iya. Bisa menjadi pemasukan yang Lahan profesi baru ya. Lahan profesi baru buat teman-teman, buat teman-teman anak-anak muda yang selama ini kan kecenderungannya ke teknologi, mungkin ke multimedia dan lain sebagainya. Ternyata prospek anggur ini sangat besar. Nah, mengenai persiapan kami untuk menanam anggur ini, untuk budidaya anggur ini dari nol ya, dari kami nggak ngerti menjadi sampai seperti ini. Pertama memang kita belajar dari para senior anggur, salah satunya dari Bang Robi White Garden, itu guru saya ya. Nah, pertama kita persiapkan, kalau di sini memang untuk lahan di sini karena konsep kami adalah murni urban farming, ini bisa dilihat semua pohon anggur yang ada di daerah kami ini ditanam di dalam pot. Baik, jadi untuk memulai anggur ini, pertama kita memang harus belajar. Pertama, bagaimana kita memilih dan menyiapkan media tanam. Media tanamnya ini nggak rumit. Satu adalah sekam bakar, kedua kohe, kalau kami dalam hal ini adalah kohe kambing. Kemudian adalah tanah yang gembur, bisa tanah dari bawah pohon bambu, bisa tanah dari gunung, yang penting gembur ya. Ini kita campur, bisa 1:1 banding 1, bisa 2:1 ya. Kemudian dikasih dolomit. Dolomit ini banyak di toko-toko pertanian, fungsinya adalah untuk terkait dengan pH tanah agar lebih netral, karena tanaman anggur membutuhkan pH sekitar 6 sampai dengan 7,5. Jadi itu, kemudian setelah itu kita coba cari bibit. Nah, bibitnya ini harus yang sesuai. Mengenai pohon bibitnya kurang lebih minimal 60 sampai 70 cm. Ujungnya daunnya ini bisa kelihatan tunas baru, ada sulurnya. Nah, itu sudah siap dijadikan bibit untuk ditanam. Kalau variannya, untuk awal-awal ini saya menganjurkan varian-varian yang mudah ditanam dan genjah, antara lain Transfigurasi, Ninel, Angelica, Gosby, kemudian Julian, Akademik, Jupiter, antara lain itu. Ada juga Heliodor ini juga, ya, ada Heliodor, ada Akademik. Ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi. Selanjutnya setelah kita menanam, itu biasanya setelah kita tanam, baru sekitar 2 minggu kemudian baru kita mulai pemupukan. Nah, pemupukan di masa vegetatif, jadi fasenya itu kita bagi 3, fase vegetatif, fase transisi antara vegetatif ke generatif, dan fase generatif. Pemupukan di fase vegetatif kami menggunakan NPK. Nah, bisa NPK 16-16 atau NPK 15-15, silakan. Nah, seminggu sekali kita gunakan NPK, minggu depannya kita ganti dengan POC, kemudian minggu depannya lagi kita menggunakan NPK. Itu kurang lebih kami menggunakan pupuk ini selama vegetatif itu kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Ukurannya adalah batang primernya ini sudah coklat, berkayu, kemudian proses di batang sekundernya sudah mulai jadi, tersiernya juga sudah terbentuk ya. Itu kurang lebih 3 bulan. Jadi selanjutnya para pegiat anggur di Indonesia, pada saat kita masuk ke fase generatif, kita perbaiki struktur tanahnya ya, dengan kita beri asam humat, asam amino, kemudian kapur dolomit untuk menjaga kestabilan pH tanah. Nah, termasuk kita beri pupuk hantu ya. Kemudian seminggu kemudian kita kasih pupuk MKP ya, Karate Boron dan Kainatika putih. Seminggu kemudian kita topping dengan kohe kambing ya.
yang tentunya kue kambing yang sudah difermentasi. Nah, baru 1 minggu kemudian kita coba untuk melakukan apa namanya stres air, ya, selama sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Karena kita tanaman kita yang ada di Kung Anggur Bintaro ini ada di dalam pot semuanya. Nah, nanti kalau seandainya terlalu kering, kita kasih aja air sekedarnya untuk menjaga kelembaban. Sahabat pengangguran Indonesia, selanjutnya setelah kita melakukan stres air, ya, kita melakukan pemangkasan atau pruning, ya. Kita biasanya melakukan bisa kita pangkas di daun 9, daun 8, daun 7, daun 2, tergantung variannya sama kondisi kesehatan pohonnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan apa namanya tidak lagi kita siram, ya, sampai kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari sampai dengan apa namanya munculnya tunas sprout, ya, tunasnya baru. Baik, sahabat pengangguran, kita lanjutkan. Jadi setelah tunas itu keluar, ya, sprout, ya, 10 hari kemudian kita apa namanya beri pupuk. Pertama adalah NPK grower, ya. Seminggu kemudian kembali ke semula, MKP, Karate Boron, dan Kainotika Putih. Kemudian seminggu kemudian kita kasih Kalnit. Kemudian seminggu kemudian kita kasih magnesium sulfat. Jadi seminggu berikutnya balik lagi, terus berulang-ulang sampai dengan apa namanya panen. Kurang lebihnya seperti itu, saudara-saudara sekalian. Silakan dicoba. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Tapi itu yang kami lakukan, ya. Kami lakukan di Kung Anggur Bintaro. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, ya. Dan dari 60 pohon lebih yang ada di sini, 40 varian, kami sebagian besar sudah kami berhasil kami buahkan. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu dari kami, teman-teman sahabat pengangguran. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang masih ragu untuk menanam anggur, ayo langsung kita coba aja. Barangkali nanti ada 1-2 pertanyaan, nanti kita bisa saling sharing, bisa saling bantu. Mungkin itu saja. Ya. Terakhir kita coba ya anggur, ya. Ya. Salam anggur nasional Indonesia. Indonesia bisa.